Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz dan kembali lagi bersama Market. Di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat di penghujung minggu ini. Di penghujung bulan ini dalam dunia trading rekan trader ya. Walaupun ada beberapa hari lagi, tapi hari Jumat ini adalah minggu terakhir pasar trading. Oleh karena itu rekan trader, kami datang mengambil rekan trader, sedikitnya memberikan masukan, memberikan berita buat rekan trader supaya bisa menjadi cuan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, pasar terus bergerak dan pergerakan sangat luar biasa, dan kita lihat bagaimana kemarin kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika membuat emas naik tinggi. Dia kembali lagi di atas 2.300. Setelah sebelumnya dia turun sampai 2.896.93, terus dia naik 2.300-an lebih ya, 2.300-an 30 kalau tidak salah ya. Ini merupakan langkah yang memang harus terjadi ya, karena pasar sedang menantikan data PCI atau data inflasi PCI yang akan dikeluarkan nanti malam. Oleh karena itu nanti kita bahas hal tersebut, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat yang terjadi pada pasar hari kemarin, bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika mengalami pelemahan sampai di posisi 105.375 ya, setelah dibuka di posisi 105.72333 ya. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Selanjutnya bagaimana ke euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, bagaimana euro angkel saham dolar ini naik sampai posisi 1.07239 dari posisi 1.06785. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling mengalami penguatan yang signifikan, menguat sampai di 1.26695, walaupun kemudian ditutupnya itu di seputaran 1.26367. Gold tidak bisa dibilang lagi rekan trader. Dia naik luar biasa dari 2.296 sampai kemarin di posisi 2.331. Luar biasa. Dan hari ini kemungkinan besar akan terjadi stagnan juga, tapi tidak tertutup kemungkinan gold akan kembali naik lagi. Dan kita lihat untuk USD Yen Jepang. USD Yen Jepang hari ini sempat naik di pembukaan pasar Asia menuju ke 161.253, tapi sekarang dia agak sedikit stagnan ya. Dan kita akan lihat masuk pasar Eropa dan kemudian pasar Amerika, kita akan lihat seberapa besar kemungkinan yang terjadi. Nah, bagaimana untuk hari ini? Untuk hari ini rekan trader kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tema harian kita. Tema hari ini saya akan mengangkat tentang perkasanya dolar menjelang rilis data inflasi. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Karena rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika. Balik dulu di sini. Pergerakan dari indeks dolar Amerika selama 1 minggu ini. Rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika selama 1 minggu ini, bagaimana dia terbang dari 105.160 ya, sekitaran situlah, sampai sempat di hari Rabu kemarin menyentuh level 105.782, walaupun kemarin turun di 105.377, tapi hari ini kemungkinan dia akan sedikit mengalami penguatan lagi. Kalau kita lihat tendensi yang terjadi sudah 3 minggu berturut-turut, gold ini mengalami penguatan yang signifikan rekan trader, dan ini adalah ketinggian yang paling tertinggi semenjak tanggal 9 bulan 5 tahun 2024. Rekan trader bisa lihat bagaimana sirkulasi yang terjadi pada gold, dan kalau saya lihat gold masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Minimal dia bisa sampai menyentuh level 106. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader,
Kita akan lihat setelah data PDB kemarin dikeluarkan, dan kita akan lihat hari ini pun juga akan ada keluar data PCA. Dan kalau rekan trader lihat di sini, data ini termasuk salah satu data inflasi ya, karena mengukur inflasi. Nah, ini akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, PCA harga belanja personal dan harga PCA inti ya rekan trader. Kenapa saya angkat tema ini? Karena rekan trader lihat bahwa bagaimana dolar Amerika dia mulai menguat lagi pasca pernyataan yang dikeluarkan oleh para gubernur sentral bank Amerika ya, wilayah ya, di mana tendensi hawkish masih terus dikumandangkan ya. Kita tahu bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, dan menurut banyak ahli pemangkasan itu akan terjadi pada kuartal 4, artinya di sekitaran bulan September ya. Nah, di situ rekan trader kita akan lihat di saat pemangkasan tingkat suku bunga sudah barang tentu dolar akan menguat. Akan tetapi gejolak yang terjadi menjelang pemangkasan itu merupakan imbas dari apa yang akan terjadi, sehingga dia membuat dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan lagi rekan trader. Udah sampai ke 105 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke 106. Ini sangat memberatkan beberapa pasangan mata uang lagi, terutama untuk emas. Emas sudah keluar lagi dari level 2.300 ya, kemarin 2.296, walaupun hari ini level 2.331. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari dolar Amerika ini akan ya, membuat guncangan di pasangan mata uang lainnya. Mulai minggu ini PCA dikeluarkan, minggu depan non-farm payroll, setelah itu akan ada rapat FOMC. Kita akan melihat dengan jelas bagaimana sikap yang diambil oleh The Fed. Apakah pelemahan tingkat suku bunga ini akan dilakukan satu kali atau akan dilakukan dua kali? Nah, kalau dilakukan satu kali artinya pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika ya tidak terlalu lemah-lemah amat ya. Artinya kan dia membuat pasangan mata uang lainnya itu agak sedikit bergembira. Tapi kalau seumpamanya dilakukan dua kali, artinya akan membuat pasangan mata uang lainnya, terutama emas ini, akan naik semakin tinggi lagi. Dia akan mencoba kembali lagi ke 2.400 atau mungkin bisa sampai ke 2.500, kita tidak tahu. Hanya pasarnya akan mengetahui itu dan menguji hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perkasa dolar saat ini merupakan imbas gonjang-ganjing yang terjadi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga masalah geopolitik juga yang membuat orang akan mencari aset safe haven ya, seperti dolar dan emas. Tapi secara garis besar tingkatnya penguatan dolar ini merupakan imbas dari keadaan yang terjadi di saat ini. Belum pastinya tingkat pemangkasan tingkat suku bunga membuat dolar ini semakin naik, dan kenaikan itu perlahan namun pasti akan terjadi pelemahannya di saat pemangkasan tingkat suku bunga. Dan kita akan lihat apakah dalam tahun ini terjadi dua kali pemangkasan tingkat suku bunga atau sekali pemangkasan tingkat suku bunga, karena apa yang dihasilkan ini sangat mempengaruhi pasangan mata uang lain. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada saat ini, dan seperti biasa mari kita masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia mengalami penguatan yang signifikan walaupun sekarang terjadi koreksi. Saya bisa bilang rekan trader walaupun tendensi penguatan ini tetap ada, dan saya bisa bilang bahwa dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 105.941. Tapi hati-hati pembalikan arah. Apalagi berita akan terjadi hari ini, tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai di 105.411. Oleh karena itu, kita bisa lihat dengan seksama pergerakannya rekan trader ya. Nah, dari 105.411 sampai 105.941. Bagaimana ke euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat euro angkel saham dolar tadi sempat mengalami pelemahan. Dan kita lihat rekan trader, sekarang tendensi pembalikan arah ini akan terjadi.
saya dalam saat ini saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya peluang turun lagi sampai di posisi 1.06756. Tapi hati-hati, hari ini akan ada news. Tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi ke 1.07196. Oleh karena itu, arah yang terjadi pada hari ini dari level ketinggian maksimum sampai di minimumnya itu di 1.06785 sampai 1.07196. Bagaimana pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling hari ini setelah jatuh, sekarang dia mencoba naik lagi. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan penguatan sangat kuat. Dia akan mencoba naik, saya memprediksikan dia akan mencoba sampai di level ketinggian maksimum 1.26597. Tapi hati-hati, dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi 1.26216. Nah, di sini ya rekan trader ya. Ini arah pergerakannya. Dari 1.26216 sampai 1.26597. Bagaimana ke gold? Nah, ini dia. Ini luar biasa gold. Kalau kita lihat secara garis besar, tendensi gold harian di awal pasar Asia dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Nah, tapi keadaan berbalik, dia agak naik. Tapi menurut saya, gold ini pada hari ini kemungkinan besar dia akan turun. Menurut saya, bisa saja saya salah. Ya. Dan kalaupun memang dia mengalami pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan paling sempurna itu di 2315. Tapi kalau dia mengalami penguatan, dia akan coba naik lagi sampai ke 2333.87. Nah, dari sini ya, 2315.67 sampai 2333.87. Selanjutnya bagaimanakah dengan USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang peluang hari ini lebih banyak ke bullish, tapi sekarang dia tendensinya lagi koreksi. Saya bisa bilang kalaupun bullish pun juga terjadi, ketinggian paling maksimum menurut saya itu di 161.430. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke 160.689. Nah, di sini dia arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Jangan lupa hari ini rekan trader, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan webinar Market. Saya akan hadir dengan bintang tamu. Kita akan membahas tentang fenomena scam yang terjadi pada trader di Indonesia. Informasinya ada di Telegram Market. Dan jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan webinar secara online. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.